Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk video yang berikutnya, yaitu untuk nomor 16, 17, 17, 18. Ini adalah soal tentang modus. Jadi nomor 16, kemudian nomor 17, nomor 18 ini adalah terkait dengan penyelesaian atau soal berkait dengan modus. Baik, penyelesaian tentang modus, mari kita lihat. Yaitu diketahui ada sebuah ogive positif di mana pada batas bawah 49,5 posisinya di 0. Pada saat 54,5 itu di posisi 1. 59,5 di 4. Kemudian 64,5 di 13. 69,5 di angka 21, 74,5 di angka 23, 79,5 di angka 30, 84,5 di angka 35. Angka-angka ini adalah angka frekuensi kumulatif, sehingga kalau diubah dalam tabel ogifnya menjadi seperti ini, yaitu tepi bawah 49,5 sampai dengan 54,5, maka nilainya adalah 49 sampai dengan 54. Frekuensinya ada berapa? Di sini ada 1. Kemudian di bawah 59,5 berarti data antara ditambah setengah menjadi 55,5 sampai dengan 59. Di sini berjumlah 4, sudah ada 1. Ini kan jumlahnya 4, padahal sudah ada 1. Berarti frekuensi antara 55 sampai dengan 59 adalah 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian antara 60 sampai 64 berarti 59,5 sampai 64, jumlahnya ada 13. 13 dikurangi 1 dikurangi 3 berarti tinggal 9. Jadi data antara 60 sampai 64 ada 9 frekuensi. Kemudian 65 sampai 69, 64,5 sampai 69 berjumlah 21. 21 dikurangi 1 dikurangi 3 dikurangi 9, hasilnya di sini 8. Oke, jadi angka 21 ini merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 8. Yang berikutnya data antara 70 sampai 74. Ini 69,5 kan 70, 74,5 berarti dikurangi setengah 74. Datanya ada berapa? 23. 23 dikurangi 1 dikurangi 3 dikurangi 9 kurangi 8 sama dengan 2. Oke. Kita lanjut yang 75 sampai 79. 75 sampai 79 angkanya 30. Maka
30 kurangi 1, kurangi 3, kurangi 9, kurangi 8, kurangi 2. Hasilnya adalah 7. Kemudian angka antara 79 sampai 84 yaitu berjumlah 35. Sehingga di sini ditulis 5. Coba kalian jumlahkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 8 tambah 2 tambah 7 tambah 5, hasilnya 35. Berarti sama dengan frekuensi kumulatifnya. Oke, karena ini yang ditanyakan tentang modus atau data yang paling sering muncul, berarti pada yang berfrekuensi 9. Pada ini tepi bawahnya adalah 59,5. Jadi 60 kurangi setengah 59,5. Di sini disebut kelas modus. Oke, kita lanjutkan. Kita mencari nilai D1. D1 ini adalah frekuensi kelas modus, yaitu 9. Ini dikurangi frekuensi sebelumnya, yaitu 3. Maka D1 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Ini nilai dari D1, 9 kurangi 3. Kita cari D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Berarti 9 sesudahnya ini angka 8, maka dikurangi 8. 9 kurangi 8 sama dengan 1. Kemudian dicari kelas modusnya. 49 sampai dengan 54, K-nya itu sama dengan 6. Lalu kita masukkan dalam rumus modus. Rumus modus adalah tepi bawah ditambah K dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Mari kita masukkan. TB-nya 59,5. K-nya di sini K-nya adalah 6. D1-nya 6. D1-nya lagi, sini kan D1 berarti 6. D2-nya 1. Sehingga 59,5 ditambah 6 dikali 6 dibagi 7 sama dengan 64,64. Ini adalah soal yang terkait dengan modus. Oke anak-anakku, ini adalah rumus atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 16, 17, 18. Kita lanjutkan soal nomor 19. Soal nomor 19 adalah yang ditanyakan simpangan rata-rata. 20 juga simpangan rata-rata. 21 simpangan rata-rata. Maka Pak Guru hanya menjelaskan salah satu saja dari soal 21, 20, dan 19. Mari kita lihat penyelesaian tentang simpangan rata-rata. Tabelnya seperti ini: 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Frekuensinya untuk 30 sampai 39 1, 40 sampai 49 8, 50 sampai 59 17,
60 sampai 69, 14. Kita cari XI. XI adalah nilai tengah data atau nilai 30 sampai 39. Tengah-tengahnya adalah 34,5. 40 sampai 49 adalah 44,5. 50 sampai 59 adalah 54,5. 60 sampai 69 adalah 64,5. Sekarang pada kolom ini perhatikan, rumusnya adalah FI dikali XI, 1 dikali 34, hasilnya 34,5. 8 kali 4, 4,5, hasilnya 356. 17 kali 5, 4,5, sama dengan 926,5. 14 kali 64,5 sama dengan 903. Ini 34,5, 356, 926,5, 903 dijumlah, hasilnya adalah 2020. Lalu setelah ketemu ini, kita mencari X bar atau X rata-rata. X rata-rata yaitu sigma FI XI, berarti jumlahan ini besarnya adalah 2220 dibagi sigma FI. FI itu ini kalau dijumlah adalah sama dengan 40. Jadi 2240 dibagi 40 sama dengan 55,5. Ini adalah X bar atau X rata-rata. Sekarang kolom berikutnya adalah nilai mutlak dari XI, ini 34,5 dikurangi X bar. X barnya 55,5. Kalau hasilnya negatif, karena ini adalah nilai mutlak, berubah jadi positif. Jadi 34,5 dikurangi 55,5, hasilnya negatif 21. Maka di sini tidak ditulis negatif karena ini adalah nilai mutlak. Oke, sekarang 44,5 dikurangi 55,5 ini juga negatif. Negatif 11, tapi karena nilai mutlak maka berubah jadi positif 11. 54,5 dikurangi 55,5 negatif 1. Di sini ditulis positif 1. Kenapa? Karena nilai mutlak. Oke. Sekarang 64,5 dikurangi 55,5 sama dengan positif 9. Yang berikutnya pada kolom terakhir, kalian disuruh mengalihkan FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi X bar, berarti ini 1 kali 21 sama dengan 21. 8 kali 11 sama dengan 88. 17 dikali 1 sama dengan 17. 14 kali 9 sama dengan 126. 21 ditambah 88 ditambah 17 ditambah 126, hasilnya 252. Rumus simpangan rata-rata SR sama dengan sigma FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Sigma FI kali harga mutlak XI dikurangi X bar adalah ini, besarannya 252. Pindahan dari sini
Kemudian sigma Fi adalah ini Fi dijumlah di sigma, hasilnya 40. 252 dibagi 40 sama dengan 6,3. Jadi simpangan rata-rata untuk soal ini adalah 63,3. Itu mengenai contoh soal tentang simpangan rata-rata. Mari kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 22 dan 23. 22 yang ditanyakan varian, 23 juga yang ditanyakan varian. Maka antara 23 dan 22 Pak Guru hanya membahas satu. Mari kita lihat pembahasan tentang varian. Tabel data tadi antara nomor 22 dan 23 adalah seperti ini. Fi-nya jumlahnya sini 40. Xi-nya tadi sudah, yaitu Xi-nya adalah, wah ini kacau terbelah balik. Jadi jawabannya seperti ini, kalian lihat sendiri. Hasilnya adalah 65,64. Ini untuk variannya. Silakan dicermati. Xi-nya tetap, Fi tetap, X bar-nya tetap. Nah, yang berubah di sini yaitu Xi 34,5 dikurangi X bar, ketemu tadi negatif berapa? 21. Negatif 21 jika dikuadratkan hasilnya 441. Kemudian 44,5 dikurangi 55,5 hasilnya negatif 11 dikuadratkan 121. 54,5 dikurangi 55,5 negatif 1 dikuadratkan 1. Kemudian 64,5 dikurangi 55,5 adalah 99 dikuadratkan 81. Lalu Fi frekuensinya 1 dikali 44, 441, hasilnya 441. 8 kali 1, 21, 968. 17 kali 1 sama dengan 17. 14 kali 8, 1 sama dengan 1134. Ini dijumlah, ketemunya 2560 dibagi N-1, N-nya 40 dikurangi 1, berarti hasilnya 65,64. Itu saja dari Pak Keno. Untuk simpangan baku berarti tinggal S2, S pangkat 2 ini diakar. Caranya sama persis seperti ini. Ini berhubung karena komputernya Pak Keno agak kurang fit, maka video kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat menempuh penilaian akhir semester. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.